Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam keempat kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat tarawih, dan alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebih enak kalau kita ini di posisi di atas, bisa kelihatan semuanya, dan kita semua memang bukan satu yang wajib ketika habis sholat isya harus kultum dulu gitu. Jadi ini mungkin sekali-sekali bisa juga habis kultum, habis tarawih baru kultum. Mungkin ini penyelang saja ya. Jadi tidak perlu dijadikan suatu hal yang tegang, dan ya saya juga alhamdulillah ya kalau posisi begini kita bikin relax saja, santai, dan ya biarkan saja kalau adik-adik kita, anak yang kecil-kecil itu lari-larian ya. Kalau kegiatan di kampung-kampung itu kadang-kadang anak-anak tidak boleh ikut gitu. Ya, mudah-mudahan di sini ya alhamdulillah kita semua bisa memahami itu, bahwa mereka juga butuh proses pendidikan. Daripada mereka lari-lari di mall, yang lebih bagus mereka lari-lari di masjid. Itu akan menjadi kebiasaan. Daripada anak-anak diusir pergi, ya, lebih bagus kita ini main di lingkungan masjid. Ini hal yang luar biasa. Yang tidak kalah luar biasanya, saya mendengar pengumuman tadi dari Mas Yusuf, itu luar biasa. Walaupun pesertanya sedikit, begitu pengumuman infak jumlahnya itu sama seperti di daerah-daerah lain, di kampung-kampung lain yang jamaahnya itu banyak. Padahal hanya sedikit, tapi hasilnya bisa 400. Hari kemarinnya 500. Ini luar biasa ya. Mungkin ayat ini yang sering kita dengar, pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Kalau dalam istilah Ramadannya, mungkin kekuatan yang luar biasa juga kita pernah rasakan pada saat Rasulullah SAW melakukan perang Badar. Ini luar biasa. Untuk adik-adik yang lagi tugas sekolah, mungkin boleh ditulis judulnya ya, judulnya tentang menuntut ilmu ya, untuk adik-adik tentang menuntut ilmu ya. Ini harus kita fasilitasi Bapak Ibu, dari guru-gurunya sudah menugaskan. Artinya apa? Menugaskan biar mereka bisa mendengarkan ya, menuntut ilmu. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang mungkin akan dibahas pada malam hari ini. Ya. Mohon maaf para hafidz, para ulama, dan para cendekia. Ya, kemampuan saya terbatas dalam menuntut dan menyampaikan ayat-ayat. Ayat yang luar biasa menjadi pembuka
di dalam perjumpaan yang paling utama ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril. Ayat yang pertama yaitu tentang menuntut ilmu, atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk membaca. Tentu kalau kita semua kalangan ilmu, kalangan ahli-ahli ilmu tentu paham semua. Ayat ini ayat yang pertama Allah turunkan di muka bumi ini, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Yang pertama, Iqra. Hadirin rahimakumullah, Iqra asal kata dalam bahasa Arab tentu menunjukkan sebuah perintah. Karena kalau fi'il madinya mungkin qara'a, ya, artinya sedang membaca atau telah membaca. Yang qara'a sedang atau akan. Maka diambil Allah Subhanahu wa taala bukan telah membaca, bukan sedang membaca, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dalam bentuk fi'lun amr. Dalam fi'l amr, Iqra, maka disukunkan, jadi dibuat, diganti huruf ia-nya dan disukunkan akhirnya, itu menurut kaidah. Maka jadilah itu fi'lun amr. Apa implikasinya hadirin jamaah sekalian? Apa implikasinya? Apa fungsinya? Sekarang kalau kita dalami fungsinya, ayat ini menunjukkan fi'lun amr. Ma'ya fi'lun amr. Apa itu fi'lun amr? Dalam kaidah ushul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Apa itu? Asalnya sebuah perintah, asalnya sebuah amar adalah wajib. Itu menurut ulama. Menurut ulama mendefinisikan sebuah kata perintah. Maka istilah wajib, sunnah dan sebagainya itu menurut ulama. Sedangkan Rasulullah SAW menyampaikan ayat ini berbentuk perintah. Intinya bahwa ayat yang pertama ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah membaca. Yang pertama-tama harus dikerjakan adalah membaca. Maka luar biasa sekali Persidatan Muhammadiyah mengawali pendidikannya dengan proses-proses pendidikan, mencerdaskan umat. Nah, ini sebuah langkah pembaruan yang cerdas. Ketika bangsa Indonesia mulai terkungkung dengan penjajahan, dibiarkan masyarakat bodoh, dibiarkan kita bodoh dan dibodoh-bodohi, maka Muhammadiyah lahir dengan kondisi mencerahkan. Tentu ayat Iqra ini sebuah perintah. Bagaimana sejarahnya ayatnya?
membuka-buka tafsirnya Buya Hamka sesuai dengan nama masjid ini, bahwa ayat ini tentu diturunkan hanya pada saat Rasulullah SAW bertahanus di Goa Hiro, goa yang letaknya mungkin sekitar 7 kilo dari kota Mekah, ya, dan bukitnya pun tidak terlalu tinggi. Kalau sekarang mungkin hanya tinggal sebagian, mungkin dulu juga batu ya. Jadi, tapi luar biasa. Di sana itu walaupun di atas bukit, ya, alhamdulillah itu masuk di dalam gua itu rasanya itu bukan panas, tetapi sejuk. Nah, itulah tempat di mana ayat ini diturunkan. Terus bagaimana implikasinya sekarang? Apakah umat ini sudah menjalankan ayat yang pertama ini? Apakah kita sudah menjalankan ayat yang pertama ini? Iqra. Wajib hukumnya kita melakukan baca dan membaca. Tapi luar biasanya sekarang Al-Quran mungkin sudah jadi nomor berapa? Karena sebentar-sebentar, mohon maaf, kita ini bunyinya tung, ting, tung, ting gitu kan. Ya selalu, apalagi kalau diaktifin ya, apalagi kalau selalu diaktifin maka bunyinya bukan Iqra lagi, tetapi ya bagus berbagi informasi, tapi luar biasa. Ya, pergantian zaman sekarang ini, dulu tingkatnya tingkat menghafal, sekarang tingkatnya membaca. Apakah itu implikasi dari ayat Iqra ini? Walau apa? Sehingga sekarang ya kemana-mana kita sedang menabrak, ya, jalan buka HP, buka WA, buka status, update status, mana-mana dibuka. Yang luar biasa. Mudah-mudahan hal ini tidak melalaikan kita untuk membaca Al-Quran. Karena sampai 3 kali perintah itu diulang. Ketika malaikat Jibril, ini menurut keterangan pamannya Khadijah, bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah dalam bahasa orang-orang Nasrani itu adalah namus. Ini apa namanya, dalam bahasa mereka adalah malaikat juga. Dalam bahasa kita sesungguhnya itu malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu sampai 3 kali. Keistimewaan mengulang 3 kali ini dalam bahasa Arab tentu luar biasa. Apa bedanya 1, 2, dan 3? 3 dalam kaidah bahasa Arab itu bermakna jamak. Bermakna jamak atau maknanya jamak, maknanya adalah merangkum semua hal, semua bidang, semua disiplin ilmu pengetahuan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata menempatkan pembacaan ini dalam ayat-ayat selanjutnya sampai dimanapun itu tergabung dan terkait dalam kondisi Iqra. Baru 1 ayat Iqra. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa mau mengajarkan kita kalau ngomong jangan banyak-banyak. Kalau bekerja boleh banyak, tetapi hasilnya nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan 1 ayat saja tentang Iqra, tetapi meluas di dalam Al-Quran itu semuanya dilandari atau dilalui dengan membaca. Apalah yang terdiri, apalah yang dulu, apalah yang lalu. Bagaimana kita mau tahu kalau tidak membaca? Bagaimana kita tidak mau tahu kalau tidak melakukan nalar, pikiran, ra'i kita digunakan? Hadirin jamaah, mungkin kebanyakan
Mudah-mudahan satu ayat ini bisa berkesan bagi kita semua. Jadi adik-adik, kalau ditanya sama bapak ibu-ibunya ayat apa yang disampaikan, satu ayat saja tentang Iqra. Ya, baik untuk konfliknya ya kita tuntaskan sampai 5, tapi di lain waktu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum